Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kali ini kita akan update informasi tentang perkembangan kasus Ripple melawan SEC. Jadi ini ada update bahwa wartawan Forbes atau jurnalis Forbes, majalah terkemuka yang ada di Amerika. Jadi Forbes ini adalah majalah yang menjadi acuan dari para bisnismen dan konglomerat yang ada di Amerika. Ini mereka meminta akses untuk bisa membaca atau melihat dokumen dari Hinman. Jadi Hinman ini adalah mantan direktur SEC di masa lalu. Kalau kita lihat beritanya di sini, jadi kita lihat di sini pengacara pembela dan pengacara yang pro Ripple, James Capilan, telah membagikan pembaruan terbaru terkait gugatan antara Ripple Lab melawan SEC. Jadi menurut pembaruan yang dibagikan ini, tokoh media dan kontributor senior untuk majalah Forbes, yaitu Dr. Rosalind Layton, ini telah mengajukan permohonan untuk mengakses dokumen pidato yang dimiliki oleh Hinman, mantan direktur SEC, yang pidato ini sekarang sangat dijaga ketat oleh pengadilan. Jadi kalau menurut rincian dari petisi yang diluncurkan oleh Rosalind ini, dia berpendapat baik amandemen pertama maupun hukum umum federal memberikan hak asasi yang kuat dan mendasar kepada pers dan masyarakat untuk mengakses dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pengadilan. Kemudian juga petisi tersebut mengatakan bahwa hak ini sedang dilakukan untuk membuat pengadilan bertanggung jawab, karena dia melihat bahwa pidato Hinman ini telah menjadi aspek paling kontroversial dari gugatan yang sedang berlangsung. Terdapat pertempuran besar oleh pengacara Ripple untuk meminta pengadilan memerintahkan SEC untuk melepaskan dokumen tersebut untuk ditinjau. Jadi pidato Hinman ini adalah peristiwa pada Juni 2018. Jadi kalau kita melihat bahwa pada bulan Juli 2018 itu Hinman ini adalah posisinya direktur SEC. Dia menyatakan bahwa Bitcoin dan Ethereum itu bukan sekuritas. Kemudian yang anehnya pada XRP, dia menganggap bahwa XRP itu adalah sekuritas. Nah, setelah dia mengundurkan diri dari SEC, kemudian yang anehnya lebih luar biasanya lagi, dia kemudian bekerja pada perusahaan yang terafiliasi dengan Ethereum. Jadi ada nuansa untuk menghancurkan XRP dan mengangkat nama Ethereum. Padahal status dua koin ini sama-sama digital currency, tetapi dia menyatakan Ethereum bukan sekuritas, sementara XRP adalah sekuritas. Jadi di sini ada semacam kepentingan atau ada bau-bau korupsi, teman-teman, memanfaatkan jabatan untuk meraih keuntungan. Jadi di sini wartawan Forbes ini ngotot pada pengadilan untuk meminta kepada pengadilan untuk merilis ke publik pidato Hinman yang pro Ethereum dan anti kepada XRP. Jadi sejauh mengenai petisi tersebut, Rosalind berpendapat bahwa pengadilan ini wajib memerintahkan rilis pidato tersebut mengingat tingginya minat dalam kasus ini. Jadi implikasi potensial bahwa rilis pidato Hinman ini dapat memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi opini publik bagaimana Ripple tidak bersalah terkait kasus ini. Jadi sudah jelas bahwa kejelasan yang diberikan oleh pidato Hinman terkait klasifikasi yang tidak adil
dari XRP yang dianggap sebagai sekuritas telah dikemukakan sebagai dasar untuk mencari penyelesaian oleh beberapa pengacara. Jadi banyak yang percaya bahwa gugatan Ripple dan SEC adalah salah satu yang paling penting bagi industri kripto yang sedang berkembang di Amerika saat ini. Kemudian presiden yang signifikan pasti akan ditetapkan terlepas dari bagaimana kasus ini akan berakhir. Namun kalau seandainya dokumen itu dibocorkan ke publik, di mana ada oknum pejabat dari SEC memanfaatkan jabatannya untuk menghancurkan Ripple dan mengambil keuntungan dari Ethereum, maka kemenangan untuk Ripple kemungkinan besar akan mengubah pendekatan komisi terkait regulasi ke depannya kalau kita lihat ini. Tetapi lepas dari kasus ini teman-teman, yang luar biasanya para whale kita lihat di sini tidak peduli dengan kasus apapun yang terjadi di pengadilan, mereka tetap melakukan serok. Ini kalau kita lihat ada whale menyerok 36.400.000 XRP. Jadi kurang lebih nilainya 14 juta US dollar. Ini ditransfer dari Bitso ke dompet yang tidak dikenal. Jadi kita lihat ini ada sandiwara, ada udang di balik rempeyek teman-teman. Jadi para whale ini saya yakin adalah orang-orang yang mengetahui apa yang sedang terjadi di belakang layar sehingga mereka berani bertaruh jutaan US dollar untuk melakukan pembelian XRP. Sementara kalau secara awam, orang awam melihat XRP sedang mengalami kasus yang luar biasa. Tetapi biasa kalau para whale ini menurut saya mereka memiliki insider atau orang dalam di dalam pemerintahan maupun di dalam dunia pengadilan yang ada di Amerika. Demikian untuk update informasi untuk para XRP Army, tetap semangat. Saya juga tetap hold untuk XRP ini walaupun hanya sedikit. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.